Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Safitri dari 6 Jurnalistik B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat UTS di mata kuliah Marketing Media. Dan di video ini saya akan memberikan sedikit opini saya mengenai fenomena yang ada pada sinetron yang bertema azab, yang saat ini sedang menjadi konsumsi sehari-hari bagi beberapa masyarakat yang sering menonton tayangan tersebut. Menurut beberapa fenomena yang saya lihat, narasi yang ada pada tayangan bertema azab itu menggunakan Islam yang irasional, tidak logis, bahkan terkesan Tuhan yang ada pada tayangan tersebut seolah menghilangkan sifat Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Sinetron bertema azab sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Tapi belakangan ini sering sekali menjadi sorotan para netizen. Dalam tayangan itu, Tuhan digambarkan seolah sebagai juru azab dan memandang agama sebagai sesuatu yang mengerikan, juga ekstrim hitam putih, yang irasional dan seolah mengkhianati realitas. Maksud saya hitam putih di sini adalah agama dipandang kaku, dan di tayangan tersebut digambarkan bahwa orang yang jahat akan selamanya jahat, dengan mati dalam keadaan seolah jenazahnya dieksploitasi selama proses pemakaman. Ada yang menampilkan jenazah masuk ke dalam pengaduk semen. Ada juga yang menampilkan mayat menimbulkan bau gas karena semasa hidupnya curang dalam menjual gas. Bahkan ada juga seorang juragan ayam mati dalam keadaan berbulu, yang menurut saya hal ini jauh sekali dari kata logis. Dan sebaliknya, yang baik akan selamanya baik. Padahal kita juga tidak tahu kan, sebenarnya seseorang buruk atau baik di akhir hidupnya. Dan ketika menonton tayangan tersebut, selalu kita dapati di akhir film menampilkan bahwa pelaku protagonis mati dan jasadnya seolah dieksploitasi dengan azab-azab yang diceritakan bersumber dari Tuhannya orang Islam. Menurut saya, justru hal tersebut berpotensi merusak wajah Islam yang sesungguhnya. Karena sebagian orang menganggap bahwa menonton sinetron religius sama dengan menonton Islamnya Indonesia. Hal tersebut seharusnya juga perlu mendapat perhatian dari orang-orang yang memang memiliki wewenang di bidang tersebut. Sebab ada beberapa orang yang tidak memfilter tayangan yang mereka tonton dan langsung menerima mentah-mentah pesan apa yang disampaikan melalui film tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi nih, ada beberapa kasus kejahatan di Indonesia muncul karena terinspirasi oleh tayangan yang mereka tonton. Seperti kasus yang terjadi di Sukabumi. Nah, ketika ditanya pelaku oleh pihak berwajib mengenai alasan dia melakukan kejahatan pembunuhan tersebut yang ia lakukan terhadap suami dan anak tirinya, salah satu alasan yang dia sampaikan adalah karena terinspirasi oleh sinetron yang dia tonton. Untuk kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi di Jambi. Pemuda nekat mencuri sepeda motor, dan ketika ditanya terinspirasi dari mana, pemuda itu menjawab bahwasanya mereka terinspirasi dari tayangan juga yang ada di televisi. Di dalam Undang-Undang tentang Penyiaran, tepatnya pada pasal 4 ayat 1, mengatakan bahwa siaran yang ditayangkan di televisi harus mempunyai fungsi sebagai media informasi, hiburan yang sehat, pendidikan, kontrol, dan juga perekat sosial. Jika proses penayangan yang tidak irasional, maka fungsi yang ada pada undang-undang tersebut belum terpenuhi dong. Memang, tidak semua tayangan yang ditampilkan akan menjadi motivasi tindak kejahatan. Namun alangkah lebih baiknya jika disertai dengan rasionalitas. Jangan pula karena dalih yang penting memiliki value, tayangan tidak masuk akal juga ditayangkan. Sebaiknya tinjau juga mengenai dampak yang kemungkinan timbul karenanya.
Saya kira hanya ini opini yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya juga mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.